Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kurang semangat. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam semangat, mudah-mudahan yang punya utang digampangin nyaur utangnya. Giliran utang jawabnya kencang. Mudah-mudahan kabul hajat, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala dzikra maulidin nabi nuran fi qulubil insan wa salahan lil janan wa ma'rifata siratihi min ahammi wasilatin liqurbi wahidid dayyan. Wassalatu wassalamu ala man khuliqa li ajlihil aqwan sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqil Qur'an war rasul was sahbi wal ali amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah bersabda dalam satu hadisnya, ahlu baiti kasafinati Nuh, faman raqibaha naja faman takhallafa anha gharik. Keluargaku, kata Nabi, diibaratkan seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang pengen selamat saat ditimpa musibah yang sangat besar, maka ikutilah keluargaku, kata baginda Nabi. Siapa yang tidak mau mendapatkan keselamatan, maka tinggalkan mereka, niscaya kita akan mendapatkan kebinasaan. Bahkan baginda Nabi juga pernah bersabda dalam satu hadisnya ketika pernikahan putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dengan mereka berdua turunlah anak keturunan habaib dan anak keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allahumma ij'alhum ma'adinal hikmah. Ya Allah, jadikan mereka anak keturunanku sebagai tempat sumber hikmah, wa mafatihar rahmah, dan menjadikan mereka ya Allah sebagai pintu diturunkannya rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Nabi juga pernah bersabda dalam satu hadis yang lain, awwalu man syariba haudi ahlu baiti wa man ahabbahum minal arab wa man ahabbahum minal ajam. Nabi juga pernah bersabda, orang yang pertama meminum telaga Kausar Nabi Muhammad adalah anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka orang-orang yang mencintai anak keturunan Nabi dari golongan bangsa Arab, dan mereka orang-orang yang mencintai keturunan Nabi dari bangsa Ajam. Oleh karenanya kita doakan mudah-mudahan para habib kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan berkat mereka Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Wabil khusus orang tua kita Al-Habib Abdullah Awwab Al-Haddad, yang mudah-mudahan beliau selalu memberikan kita bimbingan sehingga kita bisa istiqamah untuk berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati para alim, para ulama, para asatid, para
masyayikh, para penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dikatakan oleh baginda Nabi, barang siapa yang bersalaman dengan mereka para ulama, maka seakan-akan mereka bersalaman dengan baginda Nabi. Barang siapa yang mengunjungi mereka para ulama, maka seakan-akan dia mengunjungi baginda Nabi. Barang siapa yang duduk-duduk dengan mereka para ulama, maka seakan-akan dia duduk-duduk dengan Nabi Muhammad di dunia. Dan barang siapa yang duduk dengan Nabi di dunia, maka Allah takdirkan dia akan berduduk bersama baginda Nabi di akhirat nanti bersama baginda Nabi. Amin ya rabbal. Makanya kita doakan mudah-mudahan para alim ulama, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, wabil khusus guru kita Dr. Kiai Haji Abdul Hakim Wahid, yang barusan beliau memberikan nasihat-nasihat kepada kita, mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, Allah gampangkan segala urusannya, Allah mudahkan segala keinginannya, dan mudah-mudahan Allah selalu berikan mereka istiqamah menuntun kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Segenap pengurus Masjid Al-Haddad dan juga ketua DKM serta hadirin hadirat, dan tidak lupa pula aparatur pemerintah, dan hadir juga di sini Bapak polisi kita yang ikut serta andil dalam mensukseskan acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua saja yang ikut andil dalam acara ini mudah-mudahan mendapatkan balasan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah di malam ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah, di tempat yang dikatakan oleh baginda Nabi termasuk taman dari taman surga yang ada di dunia. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, tempat yang di situ dibahas tentang ilmu Allah, tempat yang di situ digunakan untuk mengingat Allah, maka itu adalah taman dari taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan sebagaimana Allah takdirkan kita berkumpul di taman surga dunia, Allah takdirkan kita berkumpul di surga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita berkumpul di dalam acara perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barusan kita telah mendengar ceramah agama atau nasihat dari guru kita Dr. Kiai Haji Abdul Hakim Wahid, yang begitu luar biasa memberikan kita kisi-kisi agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira barusan yang dijelaskan oleh beliau jelas apa tidak, Bu? Jelas apa tidak, Bu? Saya ini dapat pesan dari guru saya. Kalau lagi ngajar, lagi ceramah, itu ceramahi mereka, ajarkan mereka sampai mereka jelas. Artinya kalau sudah jelas cukup sudah. Kira-kira tadi kiainya udah jelas atau belum? Kalau sudah jelas berarti saya cukup. Belum. Kira-kira sudah jelas apa belum? Jelas apa belum? Kalau belum kurang ajar. Kiainya udah capek-capek. Beliau masya Allah luar biasa, padahal pantas untuk duduk di sini, saya nggak pantas. Malah beliau berdiri luar biasa. Sebenarnya saya juga nggak mau berdiri, cuman jujur saya agak capek. Ini barusan saya datang dari Jakarta, semalam ada acara di Jakarta, dan sebelumnya ada acara di Pemalang, langsung Jakarta langsung ke sini. Makanya ini lumayan capek, baru datang tadi maghrib. Makanya kalau berdiri barangkali nggak kuat, akhirnya mending duduk sebentar. Saya minta maaf kepada orang-orang tua, mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para tua, para sesepuh, dan para guru serta para alim ulama. Kira-kira jelas apa enggak tadi, Bu? Jelas, tapi mudah-mudahan ditambah sedikit biar lebih manfaat. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah,
Kita tadi telah mendengarkan bagaimana amalan yang diajarkan oleh Nabi, yang mana ketika kita baca rutin insya Allah jadi orang kaya. Amin ya rabbal. Amin. Tadi apa Bu? Masih ingat apa enggak tadi? Baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astagfirullah. Kita lihat kalimat yang kelihatannya sepele, tapi ternyata mempunyai manfaat yang begitu luar biasa. Kalimat subhanallah yang biasa kita sebut, ternyata Nabi menjelaskan itu luar biasa, bahkan itu bisa membuat gampang rezeki kita. Artinya apa? Artinya Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya amal-amal akhirat itu lebih mulia jauh daripada amal-amal yang ada di dunia. Bahkan hanya kalimat subhanallah bisa memberikan kegampangan urusan dunia kita. Alhamdulillah. Makanya saya teringat satu kisah. Ada satu nabi namanya Nabi Sulaiman. Nabi siapa Bu? Kenal Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu punya ayah namanya siapa Bu? Namanya siapa Bu? Nabi Daud. Nabi Sulaiman ini Bu terkenal dengan nabi yang terkaya dari semua nabi. Sebab Nabi Sulaiman ini beliau menggunakan doa pamungkas beliau untuk meminta kepada Allah agar dijadikan orang terkaya dari awal sampai akhir. Makanya tidak ada yang melebihi kekayaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Saking kayanya Nabi Sulaiman, itu dikatakan istana beliau itu bukan pakai keramik lagi sudah, tidak pakai marmer, tapi beliau menggunakan satu tempat, satu bahan bangunan yang sangat bening sampai tembus ke lantai bawahnya. Sampai-sampai dikatakan ketika Ratu Bilqis mampir ke istana Nabi Sulaiman, dikiranya ke istana beliau ini kebanjiran. Padahal itu keramiknya tembus pandang sampai bawah, yang di situ aliran sungai, dikiranya kebanjiran. Akhirnya dilingkis ini rok atau bajunya dari Ratu Bilqis. Itu saking kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan beliau saking hebatnya Nabi Sulaiman, keistanaannya bukan hanya kekayaannya, bahkan kekuasaannya pun luar biasa. Dikatakan beliau ini mempunyai anak buah bukan hanya manusia, jin, kemudian hewan, bahkan bukan hanya jin dan hewan. Nabi Sulaiman bisa menguasai angin yang berterbangan. Nabi Sulaiman itu ke angin nurut sama Nabi Sulaiman. Jadi kalau beliau ini ngelihat, wah ini awan mau hujannya nih, pemanukan ini, bentar lagi mau pengajian, digeser sama Nabi Sulaiman. Angin geser itu awan, digeser sama Nabi Sulaiman. Makanya ini enak kalau panjenengan ini ada hajatan, mau nikahan, mau sunatan, punya ilmu ini aman insya Allah, panjenengan acara lancar semuanya. Dan ini dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau suka mengontrol angin, sampai-sampai suatu ketika beliau ini sumpek pengen jalan-jalan. Namanya manusia pasti punya rasa sumpek, sebab namanya dunia hadirin pasti gak enak. Gak ada yang namanya dunia itu enak. Pasti kita berusaha, pasti kita ibadah, itu semuanya gak enak. Itu kalau dunia. Dan suatu ketika Nabi Sulaiman sumpek, dan dianjurkan kalau kita lagi sumpek itu kita jalan-jalan. Kalau nggak punya uang nggak usah jauh-jauh, yang dekat di sini, dekat pantai ke pantai. Intinya jalan-jalan. Suatu ketika Nabi Sulaiman jalan-jalan bukan hanya dengan keluarganya hadirin, bukan hanya anak istrinya, tidak, tapi Nabi Sulaiman mengajak jalan-jalan satu kampung yang berada dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan bukan hanya satu kampung yang diajak oleh Nabi Sulaiman, rumah-rumah yang mereka miliki diangkat oleh Nabi Sulaiman dengan angin yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyuruh angin, wahai angin, masuk ke dalam bumi dan angkat tanah dan rumah-rumah yang ada di daerahku untuk jalan-jalan di atas langit. Shallu ala Nabi Muhammad. Jalan-jalan di Nabi Sulaiman, kalau jalan-jalan hadirin tidak pakai pesawat, tidak pakai mobil, tapi langsung diangkat oleh angin, tanahnya berdiri, jalan-jalan di atas. Ketika jalan, suatu ketika dilihat oleh seorang petani. Kemudian petani tersebut kaget karena ada orang berterbangan di atas langit, bukan
bukan hanya orangnya, tapi tanahnya, rumahnya, warganya ikut terbang di atas langit. Terus kemudian petani tersebut mengatakan kalimat subhanallah, alangkah hebatnya kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata hadirin, ketika petani tersebut, begitu Nabi Sulaiman mendengar, wah ini orang ngomongin saya ini. Wahai angin, jangan kamu arahkan ke depan, tapi arahkan menuju petani tersebut. Petaninya itu di demo hadirin sama Nabi Sulaiman, sama satu warga satu kampung, serumah-rumahnya disamperin. Itu petani ketakutan luar biasa. Bayangkan kita ini kalau didatengin satu kampung udah takut hadirin, ini didatengin tanahnya, rumahnya, warganya, semua yang mendatangi petani tersebut. Sampai begitu mendekat, petani tersebut mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, aku ini tidak mengatakan apapun dengan engkau wahai Nabi, tapi engkau mendatangiku seperti ini wahai Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, wahai petani, apa yang kamu katakan barusan ini? Dijawab, demi Allah aku nggak ngomong apa-apa, aku hanya ngomong subhanallah, alangkah hebatnya kekuasaan yang kau miliki wahai Nabi Sulaiman. Apa jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam? Kata Nabi Sulaiman, ketahuilah wahai petani, kalimat subhanallah yang kau ucapkan tersebut lebih hebat daripada dunia yang aku miliki, lebih hebat daripada kekuasaan yang aku miliki dan aku rajai sekarang. Karena kalimat subhanallah adalah amalan yang mempunyai keistimewaan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi dijelaskan oleh beliau Dr. Kiai Haji Abdul Hakim Wahid tentang istimewa subhanallah itu pantas hadirin. Memang amalan-amalan akhirat kelihatannya ringan, kelihatannya gampang, tapi di sisi Allah itu sangat luar biasa manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya biar tadi lebih semangat lagi untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh beliau Romo Kiai Haji Abdul Hakim Wahid. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dan mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat dunia, manfaat akhirat, amin ya rabbal. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, mengenai perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan perayaan yang memang harus kita rayakan. Sebab kita ini umat Nabi Muhammad menjadi umat teristimewa dari semua umat hadirin. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat teristimewa dari semua umat, yang padahal umat Nabi Muhammad ini umat yang umurnya terpendek, antara umurnya 60 sampai 70. Ada bib yang 80 itu bonus, ada bib yang 90 itu sedikit, ada bib yang 100 tahun itu mungkin satu doang, satu kota cuma dia doang mungkin, saking jarangnya ini. Kalau Nabi Nuh hadirin, Nabi Nuhnya saja umurnya ini terpanjang, umurnya ini terpanjang. Dikatakan dalam kitab Sabilul Idzikar, umur beliau antara 950 tahun sampai 1000 tahun. Makanya kalau malaikat Jibril manggil Nabi Nuh, itu beliau mengatakan, ya man atwalal anbiya'i umron, wahai Nabi yang paling panjang umurnya. Begitu juga umatnya pun panjang-panjang. Bahkan dikatakan dalam kitab Sabilul Idzikar lil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, di situ dikatakan umatnya Nabi Nuh umur 60 tahun hadirin, umur 60 tahun itu baru masuk masa balik. Bayangkan 60 tahun baru balik hadirin. Ini kalau laki-laki mungkin 50 tahun baru sunat, ini baru khitan ini. 40 tahun masih pakai tempes, 30 tahun masih lucu-lucunya itu. Sampai-sampai dikatakan kalau ada umatnya Nabi Nuh umur 200 tahun meninggal, itu tetangganya pada ngomong, ya Allah kasihan bener ini orang, baru umurnya 200 tahun kok udah meninggal. Bayangkan saking panjangnya umurnya umat Nabi Nuh alaihis salam. Dan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya 60, 70, jarang, yang lebih itu bonus. Tapi
kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, di situ tidak akan pun dibukakan pintu surga kecuali lebih dahulu dimasuki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita insya Allah adalah umat pertama yang akan masuk ke dalam surga Allah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, tidak akan dibukakan pintu surga kecuali telah dimasuki terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad dengan umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya pantas hadirin, kita ini umatnya Nabi Muhammad mulia karena umat Nabi Muhammad itu mulia karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak bakal jadi mulia. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak bakal kita mulia. Makanya pantas kita ini harus gembira, kita harus senang atas kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi. Dikatakan hadirin, saat kelahiran baginda Nabi Muhammad, saat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua makhluk semuanya gembira, semuanya bahagia. Hanya ada satu makhluk yang tidak bahagia. Kira-kira siapa, Bu? Iblis. Iblis ini satu-satunya makhluk yang tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Ar-Raudul Anif, Al-Imam As-Suhaili mengatakan, Iblis rona arba ronat. Iblis itu pernah nangis yang luar biasa. Nangis yang luar biasa, cara bahasa sini apa, Bu? Anak kecil ini nangis, diangkat, nangis lagi, nangis lagi. Nangis apa itu namanya? Hah? Kejer? Sama kayak orang Tegal. Pada ya. Nangis kejer. Iblis itu pernah nangis kejer dalam 4 keadaan. Yang pertama, hinalu'in, ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis dulu itu adalah makhluk yang ahli ibadah, jangan salah. Bahkan dikatakan tidak ada satu tempat di surga kecuali pernah digunakan iblis untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking ahli ibadahnya iblis itu luar biasa. Cuman gara-gara pernah sombong, tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu. Makanya mudah-mudahan nggak ada yang punya sifat sombong. Amin ya rabbal. Sebab kalau ada orang yang punya sifat sombong berarti kaya. Kira-kira di sini ada nggak, Bu? Yang suka sombong, mentang-mentang baru kaya dikit sombong, cantik dikit sombong. Ada nggak, Bu? Kira-kira orangnya hadir nggak, Bu? Kerudungnya warnanya apa, Bu? Gak boleh kita sombong. Sebab iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena punya sifat sombong, gak mau sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iblis nangis yang sampai kejer. Itu ketika yang pertama adalah ketika dilaknat oleh Allah. Yang kedua, iblis nangis sampai kejer itu saat diusir dari surganya Allah Subhanahu. Iblis tahu hadirin, tempat yang paling istimewa di sisi Allah, tempat yang paling istimewa yang diciptakan oleh Allah adalah surga. Panjenengan kalau masuk ke dalam surga itu panjenengan pengen apapun itu bakal dikasih oleh Allah. Bahkan di dalam kitab Malaikainun Ro'at itu kalau kita di surga, Bu, Pak, misalkan kita berada di surga kemudian kita hawanya lapar ini, pas lapar-laparnya kita lihat ada burung dara terbang, kemudian kita kerentek, tahu kerentek gak? Ngomong dalam hati kita ngomong, ya Allah, itu burung dara, andaikan burung dara itu jadi burung dara Lamongan, kemudian ada sambal Lamongan, nasinya anget, minumnya teh anget, tehnya teh Tegal, ya Allah nikmat. Itu kalau di surga dikatakan dalam kitab Malaikain Ro'at, itu burung darahnya langsung belok hadirin, langsung menuju ke tempat kita, langsung menuju piring kita, jadi burung darah Lamongan yang siap dimakan. Sambelnya siap, nasi angetnya siap, apalagi teh angetnya. Dimakan sama kita sampai habis, tinggal tulang belulang, tulangnya tersebut selesai kita makan kenyang, tulangnya ngumpul lagi, jadi burung darah lagi,
ngelanjutin perjalanan lagi tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya pengen masuk surga apa enggak, Bu? Mudah-mudahan semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak kalau masuk surga pengennya dapat apa, Pak? Dapat apa, Pak? Udah lumrah kalau laki-laki itu mata wah. Cara bahasa Tegalnya itu mata wadon. Di sini sama enggak, Pak? Sama apa enggak, Pak? Kalau perempuan mata duit. Sini sama enggak, Pak? Nah ini hadirin, kira-kira orang pemanukan Pak mau nanya ini. Kira-kira orang pemanukan nih perempuannya ada yang cantiknya kayak bidadari apa enggak? Ada apa enggak, Bu? Kalau saya nggak yakin. Dilihat wajahnya udah banyak kadaluarsa. Maaf. Kalau panjenengan membandingkan antara wanita dunia dengan bidadari surga, itu mustahil. Jangan jauh-jauh bahas wajah. Dalam kitab Malaen Ro'at, kalau kita bahas wajah kejauhan sama wanita-wanita pemanukan. Air ludahnya bidadari, tahu air ludah? Orang pemanukan ngomongnya apa air ludah? Hah? Ciduk. Beda dikit sama orang Tegal itu idu. Tahu idu, Pak? Kalau nggak tahu sini biar ayah saya iduin. Air ludahnya bidadari ketika netes di air laut yang rasanya asin berubah rasanya dari tawar. Shallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira perempuan pemanukan ada yang gitu nggak air ludahnya, Pak? Apalagi bangun tidur air ludahnya warnanya hijau, ya Allah. Makanya kalau gitu mau bahas wajah kejauhan. Makanya mudah-mudahan istri-istri kita jadikan bidadari surga. Amin ya rabbal. Makanya mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Kemudian kalau kita masuk surga, Pak, itu kita di surga itu tidak bakal nemuin yang namanya kamar mandi ataupun WC. Panjenengan Anda makan minum banyaknya kayak apa, tidak bakal yang mengeluarkan kotoran besar ataupun kotoran kecil. Lalu bagaimana mengeluarkan kotoran tubuh kita? Dikatakan di dalam kitab tersebut yang keluar dari tubuh kita kotorannya adalah berbentuk keringat. Yang dikatakan keringatnya orang-orang surga semakin banyak semakin jadi kita makan banyak, minum banyak, tambah banyak keringatnya, badan kita tambah beda kayak di dunia. Kalau di dunia tambah banyak keringatnya tambah tahu sendiri dah. Makanya mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal. Kemudian kalau panjenengan masuk ke dalam surga, maaf, orang-orang yang wajahnya udah tua gak mungkin ada di surga. Orang-orang tua jangan ngarep wajahnya ditemukan di dalam surga. Kok bisa? Naam, sebab nanti ketika kita berapapun umur kita meninggal dunia, masuk surga, wajah kita akan dirubah oleh Allah antara umur 19 tahun sampai 30 tahun. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian kalau kita masuk surga, hadirin, di surga ini tidak ada yang namanya api, sebab api ini tempatnya ada di neraka. Makanya kalau Anda ini pengen teh hangat misalkan, teh panas misalkan, itu Anda tidak usah rebus air pakai kompor gas, tidak usah, langsung Anda tinggal, ya Allah saya pengen teh hangat, langsung ada. Kemudian Anda pengen apa? Sate, nggak usah dibakar, langsung ada satenya. Pengen apa lagi? Tadi katanya kiainya soto, nggak usah dibikin pakai kompor, nggak usah, langsung jadi. Cuma memang susahnya itu kalau panjenengan orang laki-laki pengen ngerokok, rokoknya ada, rokoknya panjenengan rokoknya apa? Samsung mungkin ada, mungkin Marlboro mungkin bisa, apalagi Mil ada. Cuman kalau mau nyulet, mau nyalain rokok harusnya ke neraka dulu. Kalau nggak mulutnya kena api ya. Makanya mudah-mudahan kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal. Itu iblis nangis sampai ke
diusir dari surganya Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, iblis nangis luar biasa ketika turunnya surat Al-Fatihah. Sebab tahu iblis surat Al-Fatihah ini surat yang sangat istimewa. Saking istimewanya surat Al-Fatihah, para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, di setiap selesai acara-acara pasti ditutup dengan kalimat Al-Fatihah atau diawali dengan kalimat Al-Fatihah, karena tahu begitu luar biasanya surat Al-Fatihah. Kan tidak mungkin kiainya, habibnya, ulamanya selesai acara kemudian kiainya walhamdulillahirabbil alamin Al-Baqarah 2 jam nggak selesai. Kemudian yang terakhir, iblis nangis yang luar biasa itu ketika dilahirkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Sebab iblis tahu, hadirin, kalau kita kenal sama Nabi, kalau kita cinta sama Nabi, kita ngikuti Nabi, kita buktikan cinta kepada Nabi, kita bakal selamat. Makanya pas ini judul temanya ini, mengenal dan mencintai Nabi untuk meraih kebahagiaan. Memang benar hadirin, tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan kalau kita nggak cinta sama Nabi Muhammad. Makanya tadi udah ditanya sama Pak Kiai, panjenengan cinta apa enggak sama Nabi, Bu? Cinta apa enggak sama Nabi? Saya mau ngomong dulu sebelum bahas cinta panjenengan bener apa enggak ini. Kata para ulama, al-mahabbah thamaratul ma'rifah. Cinta itu buah dari pengenalan. Tidak mungkin seseorang cinta kalau dia tidak kenal. Makanya kita sering mendengar kalimat tak kenal maka itu benar, cuman kadang manusianya nempatkannya salah. Ngomong tak kenal maka tak sayang, laki-laki malah nyerangnya sama janda tangga rumah. Harusnya sama Nabi. Kalau Nabi, kita ngaku cinta Nabi, kalau nggak kenal nggak mungkin. Makanya tadi saya nanya, panjenengan cinta nggak? Panjenengan jawab cinta. Kira-kira sekarang Anda ini kenal sama Nabi apa belum? Kalau panjenengan ngaku cinta nggak kenal, berarti cintanya nggak mungkin. Sebab panjenengan ngaku cinta nggak kenal, nggak mungkin. Coba saya mau tanya sedikit, Nabi Muhammad itu lahir harinya apa, Bu? Jawab yang kompak. Harinya apa, Bu? Tanggalnya, Bu? Bulan? Tahun? Kenapa dinamakan tahun gajah? Ayo, baru segitu udah nggak tahu. Karena 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, dan kendaraan yang digunakan oleh Raja Abraha adalah andai Raja Abraha pakainya kuda maka namanya tahun. Kalau pakainya sapi namanya tahun. Kalau pakainya jago maka tahun. Kalau pakainya cempe, tahu cempe nggak? Anak kambing, maka tahun. Cuman karena Abraha pakainya gajah makanya dinamakan tahun gajah. Itu kita harus kenal sama Nabi, hadirin. Kalau kita pengen timbul rasa cinta, kita kenali Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah ada rasa cinta kepada Nabi, jaminannya kata Nabi Muhammad, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang sudah mendapatkan rasa cinta terhadap aku, maka dia pantas bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan hadis Nabi yang lain, ketika Nabi berkhutbah, kemudian ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi, wahai Nabi, kapan datangnya hari kiamat? Kemudian Nabi menjawab, apa yang kamu siapkan? Tanya-tanya masalah kiamat. Kemudian orang tersebut menjawab, wahai Nabi, aku ini tidak siap apa-apa. Sholatku ya sekedar sholat kewajibanku, ibadahku ya ibadah pas-pasan. Hanya saja yang aku lebih persiapkan adalah cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban baginda Nabi ketika mendengar orang tersebut mengatakan cinta kepada Nabi? Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang kamu cintai ketika di dunia. Kamu cinta sama Nabi, nanti kamu bakal dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya nyesel, rugi orang yang di dunia gak cinta sama Nabi Muhammad.
Nyesel rugi yang di dunia gak mengidolai baginda Nabi Muhammad. Nyesel rugi nanti di akhirat orang-orang yang tidak ngefans sama Nabi Muhammad. Sebab na'udzubillah min dzalik, zaman akhir sekarang ini kita ini dilanda dengan krisis idola. Kita salah dalam memilih idola. Maaf, bukan berarti kita melarang orang-orang untuk menonton sinetron Ikatan Cinta. Apalagi tuh Cinta salah cinta. jangan. Tadi kira ngerasaan, kira gibah. Tahu gibah Pak? Ini nggak ada gibah soalnya nggak boleh. Paham nggak? Gibah kalau cara bahasa Indonesianya itu menggunjing. Orang Pemanukan ngomongnya apa Pak? Gosip. Hah? Ngomong tuh. Dia menggunjing dah. Cara bahasa TV-nya itu gosip. Kalau gosip itu acara di TV itu banyak. Ada cek dan dicek, halo selebriti, insert, apalagi kisah selebriti. Tapi kok hafalnya ada TV di rumah, cuma nonton nggak pernah. Sebab katanya Nabi, orang yang ribah itu memakan kebaikan dirinya sebagaimana api memakan kayu bakar. Makanya mudah-mudahan yang biasa nonton gosip, mudah-mudahan pulang nggak nonton gosip. Amin ya robbal. Yang biasa nonton gosip di TV, saya doain. Yang pulang masih nonton, saya doain mudah-mudahan TV-nya semuanya jeblok semuanya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Yang nggak amin berarti tukang gosip. Amin ya robbal. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sampai mana itu? Krisis idola. Lesti lagi. Krisis idola. Kita ini dilanda di akhir zaman salah dalam memilih idola. Kita nggak melarang, para ulama kita nggak melarang untuk hiburan kita, tapi yang salah ketika kita ini lebih mengidolai orang yang di situ tidak menyelamatkan nanti kita di akhirat. Kita boleh nonton sekedarnya, tapi jangan sampai kita melupakan orang yang nanti akan menyelamatkan kita di akhirat, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, kadang di zaman sekarang nggak tahu orang Pemanukan sama apa enggak. Beberapa tempat yang saya kunjungi, kadang orang-orang ini antara Nabi Muhammad dengan artis-artis yang ada di Ikatan Cinta itu lebih hafal artis-artis Ikatan Cinta. Nggak tahu sini sama apa enggak itu. Kadang saya tanyain anak-anaknya Nabi Muhammad ada berapa, coba sebutin, kadang bingung. Sini kira-kira bingung apa enggak? Mukanya udah mulai takut. Tapi giliran ditanya film Ikatan Cinta, artisnya yang laki namanya siapa Bu? Perempuannya siapa Bu? Yang galak itu yang perempuan sama belum galak? Salsa. Itu kan apal yo, Allah ternyata sama. Giliran Nabi ditanya anaknya bingung, ditanya istrinya bingung, ditanya keluarga, yo Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan cinta Nabi kalau kita nggak kenal sama Nabi? Makanya mudah-mudahan kita balik dari acara ini, kita kenali Nabi Muhammad, sehingga timbul rasa cinta terhadap Nabi Muhammad, sehingga kita tinggal membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sebab maaf, kita hanya mengaku cinta di mulut saja gak bakal diterima sama Nabi. Perempuan aja laki-lakinya ngaku cinta sama panjenengan, sama anda, laki-lakinya gak buktikan cinta gak diterima. Iya apa enggak Bu? Laki panjenengan ngomong sama panjenengan, saya cinta kamu, kemudian panjenengan berasnya habis, panjenengan bilang sama suaminya, Mas, Kang, beras habis, laki-lakinya jawab, I love you. Cukup apa enggak? Cukup hadirin, harus dibuktikan. Susu buat anak habis, Mas, susu habis, kemudian suami panjenengan ngomong, aku cinta kamu. Cukup apa enggak Bu? Cukup. Yang namanya cinta harus dibukti. Begitu juga apalagi cinta kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita membuktikan cinta Nabi Muhammad? Yang pertama, kita melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dan itu adalah salah satu cara kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dengan kita menghidupkan masjid dengan sholat berjamaah. Yang sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Itu salah satu bentuk kita membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga berpesan Bu, salah satu yang penting juga ini, Nabi pernah berpesan salah satu cara agar kita ini masuk ke dalam surga itu kita ini sering-sering
nyantuni seneng sama anak-anak yatim. Ini sering nih, kadang orang-orang kalau kaya lupa sama anak yatim. Padahal Nabi pernah berpesan dalam satu hadisnya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku, kata Nabi, dengan orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim nanti di surga itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini tiket yang sudah diajarkan oleh Nabi bagi orang-orang yang pengen masuk surga bersama Nabi dan dekat, itu suruh menyantuni anak yatim. Makanya di sini ada anak yatim pernah. Insya Allah di setiap tempat ada. Itu yang pertama, kita pikirkan anak yatim. Yang kedua, hadirin hati-hati. Barangkali di antara kita ada keluarga kita yang yatim, baik keponakan kita atau misalkan saudara kita yatim, maka perhatikan, hati-hati. Barang siapa yang memakan harta anak yatim walaupun sedikit, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita makan akan menjadi api di perut kita nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Sekecil apapun yang kita makan dari harta anak yatim, itu bahaya bagi diri kita. Dipanggang, dibakar di api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya yang ngurusi. Kalau mau ngambil anak yatim, mau ngambil buat keperluan mereka, izin. Itu saking hati-hatinya kita dalam ngurusi anak yatim. Makanya kalau kita punya keluarga kita, di antara kita ada anak yatim, hati-hati. Selain itu adalah tiket untuk masuk ke dalam surga, juga itu bisa menjadi sebab kita diadab oleh Allah di dalam nerakanya. Makanya hati-hati kalau di antara kita anak yatim. Senang juga kita dekat dengan anak yatim, karena Nabi mengatakan kalau bisa menyantuni dekat dengan baginda Nabi, dan mereka yang tidak bisa menyantuni bahkan mendolimi dengan mengambil hartanya ataupun yang lainnya, maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi. Selain kita melakukan kewajiban-kewajiban kepada baginda Nabi, salah satu cara membuktikan cinta kita kepada Nabi yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda Nabi. Beb, saya pengen Beb hidupkan sunnah. Kita awali, gak bisa yang berat Bu, gak bisa yang berat, sebab kayaknya wajah-wajah orang sini yang berat-berat susah. Apa yang berat? Nabi Muhammad itu kalau sholat sunnah tengah malam itu sampai kakinya bengkak. Kira-kira di sini ada yang gitu apa enggak Bu? Jangankan sholat subuh, sholat malam sampai bengkak, sholat subuh aja kadang dijamak sama sholat duha. Makanya nggak usah deh yang susah-susah, mungkin berat, dimulai dari yang ringan. Yang penting mengamalkan sunnahnya Nabi. Kita membuktikan sunnahnya apa salah satu sunnah-sunnah yang kelihatannya ringan tapi jangan diringankan. Yang pertama, contohnya ini, makan minum pakai tangan, jangan pakai tangan. Hati-hati, jangan pernah kita makan minum pakai tangan kiri, hadirin. Sebab Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, la ta'kul wa la tashrab bishimal fa inna syaiton ya'kul wa yashrab bishimali. Janganlah kamu makan minum dengan tangan kiri, sebab setan itu kalau makan minum pakai tangan. Makanya kalau ada orang makan minum pakai tangan kiri berarti kayak sekalipun suami panjenengan makan minum pakai tangan kiri berarti suami. Istri panjenengan makan minum pakai tangan kiri berarti istri. Gak usah takut, ini yang ngomong Nabi. Sekalipun maaf lurah panjenengan, kalau ada lurah misalkan, tapi mudah-mudahan lurah sini enggak. Kalau ada lurah makan minum pakai tangan kiri berarti lurah. Ini misal. Kalau Pak Polisi insya Allah enggak udah. Misalkan ini bukan Pak Polisi, Pak Polisi kita selalu hormati. Misalkan ada polisi makan minum pakai tangan kiri berarti polisi. Mudah-mudahan ini polisi baik enggak. Mudah-mudahan dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun kita. Kalau misalkan ada ustadz, kalau ustadz dibilang ustadz setan itu kurang ajar. Ustadz yang ngajarin dibilang setan. Artinya apa? Hadir makan minum jangan pakai tangan kiri. Sebab yang makan minum pakai tangan kiri itu adalah setan. Makanya pulang dari sini mulai amalkan satu, jangan pernah makan minum pakai tangan apapun keadaannya. Panjenengan kalau makan nasinya pakai tangan apa Bu? Makan nasi nih pakainya tangan apa? Lauknya pakainya apa Bu? Lauknya pakainya tangan? Oke.
gorengannya masih kalah. Kerupuknya, jujur Maulid, jangan bohong. Kerupuknya pakai tangan apa? Bib susah bib pakai tangan kanan. Gak ada yang susah, tinggal ditaruh ambil. Kalau susah lagi. Pokoknya kalau ada orang nggak ada kalimat susah. Pokoknya ada orang makan minum jangan lihat, oh teman saya makan minum pakai tangan kiri bib, berarti teman. Langsung bilangin aja udah, nggak usah takut. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya biar kita biasakan menghidupkan sunnah Nabi yang pertama makan minum pakai tangan kemudian kita masuk ke tempat baik, masuk masjid itu pakai kaki, keluarnya pakai kaki, masuk rumah pakai kaki, keluarnya pakai kaki. Kira-kira tadi keluar rumah pakai kaki apa bu? Apa lupa? Baru keluar udah lupa. Gimana ini ceramah sejam 2 jam di rumah semua. Tapi mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal. Itu cara membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama menghidupkan, yang pertama melakukan kewajiban Allah. Yang kedua menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh beliau Romo Kiai Abdul Hakim Wahid tentang sholawat yang begitu luar biasa. Dan terakhir, saya ada satu hadiah sholawat. Selain tadi hadiah sholawat dari Kiai Abdul Hakim, baca sholawat rahmat sebanyak 1000 kali atau sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali, kemudian ada hajat. Ini saya juga ada mendapatkan ijazah sholawat dari guru saya, namanya sholawat busro. Bagi yang punya HP bisa cari di Google, langsung aja tulis sholawat busro. Sholawat busro ini sholawat yang diberikan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya baru di tahun 2016. Yang Nabi Muhammad langsung memberikan terhadap salah satu dari anak guru kami, yaitu Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang di situ salah satu anaknya mendapatkan mimpi langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi tersebut Nabi mengajarkan sholawat busro ini, kemudian dibacakan oleh Nabi dan orang tersebut langsung hafal. Begitu bangun, itu bau semerbak minyak wangi dari kayu gahru, 3 hari 3 malam nggak hilang karena baunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca sholawat busro ini 41 kali, khasiatnya seperti membaca Yasin sebanyak 41 kali. Orang yang baca Yasin 41 kali dikabul hajatnya oleh Allah. Ini khasiat yang baca sholat busro 41 kali, khasiatnya itu sama seperti membaca Yasin 41 kali. Dan ini manfaatnya sangat luar biasa. Saya pernah mendengar di daerah Kalimantan ada orang umurnya kurang lebih 25-an tahun, 11 tahun lumpuh. 11 tahun lumpuh, tidak bisa jalan. Kemudian dia mendengar sholawat busro di medsos. Dia amalkan 3 bulan, dia dengan yakin melalui perantara baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah 3 bulan diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahadutsan bin ni'mah. Al-Fagir sendiri pernah merasakan. Suatu ketika Pak Al-Fagir ini pernah, saat istri saya, walaupun mukanya ini muka muda, tapi anak saya sudah 3 bu. Suatu ketika Pak, Bu, ketika istri saya hamil anak yang pertama saya, itu anak saya ketika masih di kandungan umur 9 bulan, itu divonis sama dokter meninggal dunia tanpa sebab. Ala kulli hal meninggal sudah. Kemudian dokter mengatakan sampai jam 5 sore ini belum lahir, maka harus disesar. Maaf, saya nggak mikir masalah dunianya, nggak mikir masalah duitnya. Yang saya pikirkan kalau ini lahir, ini anak pertama bu, nanti nunggunya lama, sebab kalau sesar kan perawatannya lama. Yang kedua nanti kasihan anaknya kan nggak ada karena meninggal. Traumanya pasti sangat luar biasa yang ditimpa oleh istri saya. Sehingga saya teringat sholawat tersebut, yaitu sholawat busro. Saya baca itu vonis kurang lebih jam 9 jam 10 malam. Saya baca mulai detik tersebut, terus saya baca, dan di kalimat sholatan tubasyiruna nanti itu saya sebutkan hajatnya terus tak berhenti sampai akhirnya
sehingga subhanallah, yang awalnya katanya jam 5 sore itu harus disesar dan bayi sudah meninggal dunia dan susah untuk keluar, subhanallah jam 3 pagi hadirin istri saya langsung pembukaan. Jam 5 subuh keluar dengan normal tanpa ada sesar. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya nanti saya tuntunkan sholawat ini dan nanti panjenengan ikuti jika panjenengan sesuai dengan apa yang saya katakan, dan nanti panjenengan selesai nanti saya mengatakan ajas tukum hadir ijazah, panjenengan mengatakan saya terima ijazahnya. Setelah saya menyebutkan sholawat, nanti saya mengatakan saya berikan ijazah kepada panjenengan, nanti panjenengan menjawab saya terima ijazah. Bismillahirrahmanirrahim, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila yaumil akhirah. Saya berikan ijazah ini kepada panjenengan semuanya. Makanya mudah-mudahan bisa panjenengan amalkan dan mudah-mudahan menjadi sebab terkabulnya hajat-hajat kita. Dan terakhir kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kita hadirkan hati kita tundukkan kepala kita hadirkan dan kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Allah, kita panjatkan segala hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat perayaan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah, siapapun yang hadir di acara ini, mudah-mudahan siapapun yang berangkat dan berpartisipasi dalam acara ini, mudah-mudahan tidak selesai dari acara ini kecuali siapa yang berangkat punya hajat, mudah-mudahan Engkau kabulkan hajatnya. Siapa yang berangkat punya dosa, mudah-mudahan Engkau ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau selalu memberikan kami taufik dan hidayah agar selalu di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau selalu memberikan ampunan terhadap kami, hamba-hamba yang penuh dosa, hamba-hamba yang penuh khilaf, hamba-hamba yang sering membuat murka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami minta berkat perayaan Maulid Nabi Muhammad, berkat kekasih-Mu Maulana Muhammad yang mana dikatakan semua kebaikan pintunya Nabi Muhammad, dan kami minta ya Allah berkat perayaan tersebut ya Allah, jika kami berangkat membawa dosa, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jika berangkat kami punya kesalahan, ampuni kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang sakit, angkat penyakit tersebut ya Allah. Jika ada di antara kami sedang tidak enak badan, berikan kesehatan kepada kami ya Allah. Kesehatan yang membuat kami agar gampang untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Kesehatan yang di situ agar memudahkan kami untuk mendapatkan cinta baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan hidayah kepada hati kami agar kami selalu mengenal baginda Nabi Muhammad. Berikan hidayah kepada hati kami sehingga kami mencintai Nabi Muhammad. Berikan hidayah kepada hati kami sehingga kami membuktikan cinta kami terhadap baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana kami pernah mendengar satu hadis Nabi, siapa orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad maka dia orang yang celaka ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang celaka ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang celaka ya Allah. Jangan sampai Nabi Muhammad menangis ketika nama kami berada di catatan buku amal yang dipegang oleh tangan kanan Nabi Muhammad, yang di situ catatan nama-nama orang yang bakal masuk surga tanpa dikurangi dan ditambahkan. Mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang ada di catatan amal tangan kanan Nabi Muhammad, sehingga masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan jangan sampai kami termasuk orang-orang yang berada di catatan kiri Nabi Muhammad, catatan orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, meskipun kami tidak mempunyai amal yang banyak ya Allah, meskipun kami hamba yang penuh kesalahan ya Allah, tapi kami meminta berkat kecintaan kami kepada Habibuna Muhammad, berkat rasa rindu kami bersama Nabi kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, jadikan kami umat yang dicintai Nabi Muhammad.
Meskipun kami ya Allah orang-orang yang sering membuat sedih hati Nabi Muhammad, Nabi Muhammad selalu memikirkan kami. Bahkan di akhir hayatnya, ketika Nabi Muhammad merasakan kesakitan yang luar biasa ketika dicabut nyawa, sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikat Israel, ya Israel, begitu sakitnya ketika engkau mencabut nyawa aku, bagaimana dengan pencabutan nyawa umat kami? Bagaimana ketika engkau mencabut nyawa umatku ya wahai Israel? Sakitnya ketika engkau cabut nyawaku ini begitu sakit. Bagaimana sakitnya ketika engkau cabut nyawa umatku wahai Israel? Kemudian Israel menjawab, ya wahai Nabi Muhammad, aku cabut nyawamu ini 70 kali lipat lebih ringan, lebih mudah, lebih tidak sakit daripada nabi-nabi yang lain wahai Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kita umat Nabi Muhammad yang penuh maksiat, umat Nabi Muhammad yang penuh kesalahan, yang saat itu kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, khaffif ala ummati wa thaqil alayya ya Israel, ringankan siksaan pencabutan nyawa terhadap umatku dan beratkan sakit mereka terhadap aku wahai Israel. Begitu sayangnya Nabi Muhammad terhadap kami. Akan tapi kami sering melalaikan Nabi Muhammad. Kami sering tidak mengingat Nabi Muhammad. Kami sering hanya mengaku cinta Nabi tapi tidak pernah membuktikan cintanya. Kami sering lalai dengan keluarga Nabi. Kami sering tidak mengenali siapa keluarga Nabi. Kami takut mengecewakan Nabi Muhammad ya Allah. Oleh karena ya Allah, berikan hidayah kepada kami agar kami bisa mendapatkan cinta Nabi Muhammad, bisa semakin kenal Nabi Muhammad, bisa semakin rindu sama Muhammad, sehingga ketika di akhir hayat kami, ketika dicabut nyawa kami, yang saat itu meskipun sudah diringankan oleh Nabi Muhammad, tapi paling ringan rasa sakit ketika dicabut nyawa, paling ringannya itu seperti duri dimasukkan ke pantat, ditarik sampai kepala, itu paling ringannya. Ya Allah, bagaimana dengan kami para pendosa ya Allah? Bagaimana kami dengan pelaku maksiat ya Allah? Tapi kami ingat bagaimana Engkau mengatakan ya Allah, bahwasanya maghfiratuka awsa' min dzunubina, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa yang kami miliki. Dan kami pernah mendengar satu hadis kekasih kami Nabi Muhammad, bahwasanya Allah Ta'ala lebih cinta terhadap orang-orang seorang hamba yang bermaksiat, akan tapi dia mau bertobat ya Allah. Dan kami sekarang ini di malam ini berkat perayaan Maulid Nabi Muhammad ya Allah, kami minta kepada kamu, kepada Engkau ya Allah, ampunilah kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Kami takut atas siksaan tersebut ya Allah. Kami takut ketika dicabut nyawa kami digoda oleh setan dan kami kebujuk rayu mereka dengan mati su'ul khotimah ya Allah. Kami menginginkan ya Allah berkat perayaan Maulid Nabi, ketika kami dicabut nyawanya, disampingi, didampingi baginda Nabi Muhammad di samping kami ya Allah, menuntun kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami inginkan itu ya Allah. Siapapun di antara kami pasti mati ya Allah, dan kami tahu itu adalah misteri kamu ya Allah, misteri Engkau yang tidak ada satu di antara kami yang mengetahui kapan kami mati ya Allah. Tapi siapapun di antara kami, lama atau cepat, pasti kita akan menjumpai kematian ya Allah. Oleh karenanya kami gak takut sama mati tersebut, tapi kami takut nanti setelah kami mati, kami termasuk hamba-hamba yang dimurkai oleh Engkau, hamba-hamba yang tidak dicintai oleh Nabimu, hamba-hamba yang membuat sedih hati Nabimu ya Allah. Oleh karena ya Allah, kami bertobat kepada-Mu ya Allah. Meskipun kami belum bisa memperbanyak ibadah kami minta berkat perayaan Maulid Nabi, berkat kecintaan kami sebagaimana sahabat Nabi mengatakan, aku cinta kepada Allah dan Nabi-Nya, sehingga Nabi mengatakan engkau dikumpulkan bersama siapa yang dicintai. Kami berharap sebagaimana cinta kami terhadap Nabi, Engkau kumpulkan kami bersama Habibuna Muhammad, Engkau kumpulkan kami bersama Habibuna Muhammad di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dan juga ampuni guru-guru kami ya Allah, guru-guru kami yang telah menyelamatkan kami dari apa yang bisa di situ membuat murka Engkau ya Allah, guru-guru kami yang telah mengajarkan kami ilmu agama, yang menyelamatkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ampunilah guru-guru kami ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka ya Allah, dan juga orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami punya orang tua ya Allah,
Di antara kami ada orang tua kami yang masih hidup, ya Allah. Ya Allah, kami sudah sering membuat mereka, ya Allah, marah terhadap kami. Ya Allah, mereka sering, ya Allah, disakiti oleh kami, ya Allah. Kami takut, ya Allah, kami termasuk anak-anak yang durhaka terhadap orang tua. Sebagaimana dikatakan, anak yang durhaka terhadap orang tua, dia akan mendapatkan di dunia dan di akhirat siksaanmu, ya Allah. Kami masih sering durhaka terhadap mereka, ya Allah. Kami sering menyakiti hati mereka, ya Allah. Kami sering mendahulukan urusan istri kami daripada orang tua kami, ya Allah. Oleh karenanya berkat perayaan Maulid Nabi, kami minta mudah-mudahan orang tua kami yang masih hidup Engkau panjangkan umurnya, ya Allah. Panjangkan umur mereka, ya Allah. Panjangkan umur mereka, ya Allah. Jika mereka sedang sakit, angkat sakit tersebut, ya Allah. Angkat penyakitnya, ya Allah. Berikan kesehatan, ya Allah. Gampangkan urusan orang tua kami, ya Allah. Karena mereka telah lelah letih mendidik kami, telah letih karena kami, ya Allah. Mereka tidak kenal hujan, tidak kenal panas, tidak kenal apapun untuk mengurusi kami, dan kami tidak pernah membalas jasa mereka, ya Allah. Kami belum bisa membalas jasa mereka, ya Allah. Tapi kami mudah-mudahan dengan doa ini Engkau terima doa kami dan dikabulkan, ya Allah. Mudah-mudahan orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, kabulkan segala hajatnya, ya Allah. Kabulkan segala hajatnya, ya Allah. Mudahkan urusannya, ya Allah. Kabulkan keinginannya, ya Allah. Berikan mereka rasa cinta terhadap Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan matikan mereka dan kami semua, ya Allah, setelah panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang barakah. Mudah-mudahan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, ya Allah. Dan orang tua kami yang sudah meninggal, ya Allah. Di antara kami ada orang tua kami yang sudah meninggal, ya Allah. Yang sekarang ini kami tidak tahu nasib mereka di alam kuburnya, ya Allah. Bisa jadi mereka sedang disiksa oleh malaikat-malaikatmu, ya Allah. Dan kami takut jika orang tua kami sekarang sedang disiksa, ya Allah. Oleh karenanya itu, ya Allah, berkat perayaan Nabi Muhammad, perayaan Maulid Nabi Muhammad, berkat kecintaan yang selalu kami usahakan untuk Nabi Muhammad, kami minta, ya Allah, jika orang tua kami sekarang disiksa di alam kuburnya, ya Allah, angkat siksaan tersebut, ya Allah. Angkat siksaan tersebut, ya Allah. Mereka sudah disiksa di dunia karena kami, ya Allah. Mereka sudah lelah letih di dunia karena kami, ya Allah. Jangan berikan mereka, ya Allah, siksa lagi di akhirat. Jangan berikan siksa mereka di alam kuburnya, ya Allah. Jika mereka sekarang ini kuburannya termasuk lubang dari api neraka, ganti menjadi taman surga, ya Allah. Karena mereka pantas sudah mendidik kami, dan kami belum bisa membalasnya, ya Allah. Dan mudah-mudahan siapapun di antara kami semuanya, ya Allah, yang hadir, yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, mudah-mudahan ketika setelah meninggal husnul khatimah, diberikan kuburannya taman dari taman surga, ya Allah. Orang tua kami juga dijadikan kuburan kami taman dari taman surga, ya Allah. Kemudian kita selamat dari sirat, selamat dari hisab, selamat dari mizan, selamat dari siksa api neraka, ya Allah. Sehingga kami bisa bersama-sama masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah puncak keistimewaan ketika kami di surga bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tidaklah kita semuanya, ya Allah, berkumpul di acara ini untuk merayakan Maulid Nabi dan membuktikan cinta kami terhadap Nabi. Mudah-mudahan kami diterima perayaan ini dan kami nanti dikumpulkan oleh Engkau bersama Nabi Muhammad di dalam surgamu, ya Allah. Wakrimil arwaha minna biliga khairil anami, wakrimil arwaha minna biliga khairil anami, wakrimil arwaha minna biliga khairil anami, wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil qabri hasanah, wa fil mizan hasanah, wa fil hisabi hasanah, wa fis sirati hasanah, wa qina adzabad dunya, وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الميزان، وقنا عذاب الحساب، وقنا عذاب الصراط، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Rukni bin Abdullah Al-Atas yang telah menyampaikan ceramah agamanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.